Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zazkia Ramli di podcast kita pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini saya mau mengangkat tema tentang bagaimana mencintai diri sendiri, yaitu self-love. Mencintai diri sendiri juga mencintai pencipta kita sendiri. Sebagaimana saya sering mendengar atau saya sering berkata kepada seseorang, kepada seorang sahabat, "Kamu cantik banget sih." Hanya dijawab dengan kata-kata, "Masa sih? Kayaknya aku gendutan deh. Kayaknya pipi aku cabai banget. Kayaknya baju ini tidak cocok deh aku pakai. Kayaknya gini, kayaknya gitu, kayaknya gini, kayak gitu, tapi gini gitu." Kata-kata yang sangat seakan-akan dia insecure pada dirinya sendiri, seakan-akan dia tidak menghargai dirinya sendiri. Makanya saya mau berbagi cerita, berbagi apa yang udah saya ketahui tentang bagaimana itu self-love. Self-love artinya kita mencintai semua yang ada pada diri kita penuh, termasuk inner shield kita sendiri. Semua orang tentunya punya masa lalu yang kelam, tentunya masa lalu yang mungkin bisa menggoncang pada masa sekarang jika terus diingat-ingat kembali. Masa lalu yang mungkin menghambat pertumbuhan pada masa depan kita. Kita ingin menjadi seorang yang sukses, kita ingin menjadi seorang yang jutawan, kita ingin menjadi dokter, kita ingin menjadi poluan dan lain-lain. Tapi terhalang dengan bagaimana kisah kelam kita di masa lalu. Sejujurnya aku malu pada mereka. Sejujurnya aku insecure banget sama mereka. Sejujurnya aku pengen seperti mereka, tapi apalah daya aku kayak gitu. Apalah daya aku yang udah kayak gini, gak tahu kayak gini. Sehingga masa lalu ini menjebak kita di masa sekarang, sehingga tidak akan ada lagi perubahan di masa depan. Seakan-akan hidup hanya sampai di sini, seakan-akan masa depan udah nggak ada artinya lagi, seakan-akan masa depan udah nggak bisa dirubah lagi. Salah, teman-teman. Masa depan itu tercipta dari masa lalu yang kita jadikan pelajaran. Masa depan yang baik tentunya berasal dari orang-orang, para pembelajar terdahulu yang melewati masa lalunya, yang dia jadikan sebagai pembelajaran untuk kemudian dia terapkan dengan baik, lebih baik di masa depannya. Maka salah satu cara untuk menyongsong masa depan yang lebih baik adalah berusaha menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu, dengan kemudian memperbaiki di masa sekarang. Kembali lagi kepada tema kita pada pagi hari ini, yaitu self-love. Apa sih self-love itu sendiri? Apa sih self-love itu sebenarnya? Ketika kalian, mereka sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli barang, beli baju, beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Tapi setelah itu kebahagiaan tidak mendatangi dia lagi. Jika kita mendatangkan kebahagiaan hanya dengan berupa barang, berupa baju, berupa perjalanan ke luar negeri, maka sejatinya kamu belum mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Kamu hanya mendapatkan kebahagiaan yang hanya pada. Jadi sebenarnya kebahagiaan yang utuh itu seperti apa? Intinya kebahagiaan yang utuh itu bukan pada barang, bukan pada bagaimana orang-orang di sekitar kita, tapi pada bagaimana ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri dengan penuh dan utuh, full, maka kita akan dengan tulus memberi pengakuan atau penerimaan kepada orang lain, tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain, tanpa membandingkan apa yang sudah mereka capai dengan apa yang kita capai, tanpa membandingkan baju, tas, pasangan, dan lain-lain. Tentunya hal ini sangat penting bagi kita sendiri.
untuk mendapat suatu kebahagiaan, maka kita perlu suatu kebahagiaan yang tulus, utuh dan full, sehingga kita tidak akan rentan terhadap sakit hati. Ketika kita memberi pujian kepada orang lain tetapi orang lain tidak memberikan pujian kembali, maka jika kita belum menjadi orang yang mencintai diri sendiri dengan baik, maka kita akan berharap orang tersebut akan memberikan kebahagiaan atau memberikan pujian kembali pada diri kita. Ternyata hal itu salah. Kebahagiaan yang utuh bukan tentang bagaimana sikap orang terhadap kita, begitu juga kita terhadap orang lain, bukan, tapi bagaimana kita sudah mencintai diri kita sehingga rasa cinta kepada diri kita itu membuat kita dengan tulus memberikan pengakuan dan penerimaan pada orang lain tanpa mengharapkan suatu balasan dari orang tersebut. Secara otomatis hal ini dapat memberikan, atau mencintai diri sendiri ini dapat memberikan energi yang positif bagi diri kita sendiri. Bisa menjadikan diri kita yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, maka kenapa kita tidak? Ya, akan menghargai, kita akan dengan mudah menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan jika kita mempunyai self love kita sendiri, kebahagiaan kita yang kita ciptakan dengan penuh dan tulus. Terus gimana cara untuk kemudian memulai untuk mencintai diri kita sendiri, Kak? Caranya yaitu kenali potensi diri kita, kekuatan yang ada pada diri kita. Kedua, tahu apa keunikan yang ada pada diri kita. Ketiga, tuliskan apa kebahagiaan yang sudah kita miliki selama ini. Lalu kita akan secara terotomatis, sinkronisasi, kita akan berpikir, oh iya, saya sudah mendapatkan banyak kebahagiaan, oh iya, saya mendapatkan banyak kekuatan, oh iya, saya mendapatkan banyak keunikan dari Tuhan. Tentu hal ini tidak terlepas dari bagaimana koneksi kita dengan Tuhan, bagaimana koneksi kita dengan Pencipta, bagaimana ibadah kita dengan Pencipta. Jika kita dengan mudah bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan, maka insecure, maka pemikiran, saya nggak bisa, apa yang sudah saya dapatkan nggak sesuai dengan mereka, saya hidup ini tidak adil, maka kata-kata itu tidak akan terlintas pada mulut kita. Sungguh semuanya ini tergantung dari bagaimana kita percaya, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan Allah. Sejatinya kalau kita berkata, ya Allah, saya bersyukur banget, ya Allah, makasih saya sudah diberikan ini, makasih, mulai dari bersyukur apa yang sudah kita dapatkan dari tadi, apa yang sudah kita tuliskan dari kebahagiaan kita, kemudian katakan, ya Allah, makasih dari apa yang sudah Engkau berikan kepada aku, makasih ya Allah, makasih. Maka semua yang Anda pikirkan tentang bagaimana kekurangan diri, padahal sejatinya manusia ini tempat kekurangan dan kelebihan, tapi cobalah menghargai bagaimana setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan, dan terima. Jika kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita, kenapa kita tidak bisa menerima kelebihan dan kekurangan pada diri kita sendiri? Saya rasa seperti itu. Semoga kita sama-sama bisa memberikan manfaat. Kembali lagi nanti di podcast saya episode-episode selanjutnya. Terima kasih.